Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Tani dimanapun Anda berada. Senang sekali bertemu kita kembali dalam program kesayangan kita, Tani Keren, Bertani Itu Keren. Nah, kali ini Bang Harbi berada di Desa Rimbo Panjang. Tepatnya ini di jalan lintas Pekanbaru Bangkinang. Yang biasanya kalau kita berkunjung, tentunya kita biasanya mencari tempat-tempat yang berhubungan dengan tanaman pertanian. Nah, kali ini Bang Harbi ingin memberikan edukasi yang berbeda kepada sobat tani di rumah, yang mana kita hari ini akan berkunjung di sebuah kebun, tapi di kebun ini berisi peternakan. Ada apa peternakan apa aja di sini? Yuk, ikuti Bang Harbi. Sobat Tani, episode spesial kali ini kita mau ajak sobat semua berkunjung ke kandang sapi Rimbo Panjang. Pembudidayaan hewan ternak sapi ini tentunya harus dengan tangan-tangan yang sudah profesional di bidangnya. Kehadiran kita hari ini untuk mendapatkan edukasi tentang bagaimana membudidayakan hewan ternak sapi yang tentunya sangat bermanfaat bagi sobat tani di rumah yang memiliki hewan ternak sapi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Dengan Harbi Pak, Ya, dari Tani Herman. Keren. Oh, Pak Herman ya? Ya, Jadi pemirsa, sesuai dengan janji kami tadi, hari ini kita akan mengunjungi tentang peternakan sapi ya, bersama Pak Herman ya Pak ya? Pak Herman. Pak Herman sebagai apa di sini Pak? Sebagai anggota. Anggota Pak ya? Ya. Iya. Jadi ini peternakan sapi. Jenis sapinya apa nih kira-kira Pak? Ada PO, ada limusin, ada brangus, ada metal, Wah. ada Bali. Banyak sekali ya. Ya, Jadi Pak, ada pertanyaan dari saya Pak. ya. Ini peternakan sapi Bapak ini sudah sejak kapan ya Pak kira-kira? Kalau di tempat ini baru 4 bulan. 4 bulan Pak ya? Ya, Jadi sebelumnya ada di Tarai, Pasar Tarai Minggu. Bangun ya. Terus ada lagi? Pasar Minggu, enggak. Situ aja Yang Pak ya? pertama. Iya. Jadi nampaknya memang sepertinya nih gemuk-gemuk sapinya nih Pak ya. Alhamdulillah. Untuk usianya Pak, usia sapi ini sudah berapa lama nih Pak? Kalau usianya kurang tahu juga kita, Dek. Kita belinya adalah bibit. Oh iya, berarti bervariasi ya Pak ya? Variasi gitu. Nggak bisa kita Nggak bisa apakan. diapakan. Jadi satu lagi pertanyaannya Pak, Ya, kenapa Bapak memilih beternak sapi Pak? ya itulah ada apa ke sini lah gitu. Ilmu kita ada di sini, makanya kita mau pahatkan gitu. Iya. Berarti ini ternak sapi Bapak sendiri pribadi atau ini ada kongsi dengan keluarga Pak? Oh, kunci nih, Dek. Kongsi Pak ya. Dengan siapa nanti pemiliknya nih Pak? Nanti saya mau ngobrol juga sama Kalau pemiliknya banyak nih, Pak. Nah, siapa aja, Pak? Sistem keluarga lah. Ada Pak Ari, ada Ari. Pak Raja, ada Pak Mus, banyak nih Wih. apanya. Siapa yang mau ngimpes kita terima gitu. Oh begitu. Jadi nanti Ada yang 3, ada yang 5 kita terima siapa saja. Iya. Nanti kami juga pengen berbincang-bincang Iya. dengan Pak Rahmat tadi juga ya, Ya, Pak Pak Ari tadi Rahmat, ya. Pak Rahmat sebagai kesehatannya. Kesehatannya Pak ya. dokter Oh berarti hewannya. sapi ini ada kesehatannya juga Pak ya? Iyalah. Iya. Jadi untuk sapi ini sendiri Pak, Ya. ada nggak kendala-kendala dalam perawatannya atau bagaimana Pak? Alhamdulillah kalau sekarang Aman, antaran ada bantuan dari Pak Rahmatnya lah gitu. Oh iya. Berarti selain itu persiapan kandangnya kira-kira ada estimasi nggak biaya biar mana tahu nanti dari kami pengen ada pula tertarik pengen membuat peternakan Pak. Kira-kira nih untuk kandangnya aja mengeluarkan biaya berapa nih kira-kira Pak? Sekitar anggaran 40-50 lah lebih kurang. Juta Pak ya? Nah, Kalau untuk tanahnya itu lahan pribadi Pak ya? pribadi. Boleh deh Pak. Jadi setelah ini kita mau berjumpa dengan Pak Rahmatnya boleh Pak ya? Boleh. Boleh Pak. Apa keliling dulu Pak? Kita. Ayo. Oh ini ya Pak, sapinya Pak ya? Iya. Iya. Nah, ini sapinya. Ini yang limusin nih. Oh ini limusin? Nah, Iya. ini PO. PO? PO. PO ya. Nah, ini Rambon Ini kira-kira nih sapinya dari mana nih Pak? Apakah Nih. dari luar kota atau? dari Medan. Medan, berarti lokal ya Pak ya? Iya. Iya. Kalau untuk beratnya sendiri Pak, kira-kira nih rata-rata berat apa Pak? Berapa? Oh, belum bisa diratakan. Karena masih ada Ada pengemukan. Pak. variasi ya. Pengemukan. Nanti kita mau ngasih makan juga boleh Pak ya? Boleh. Tapi ada pemeliharaan memandikannya juga Pak ya? Apa? Ada pemeliharaan memandikannya juga Pak ya? Ada. Iya. Mandikan
Biasanya tiap 2 kali sehari mandi. Oh, 2 kali sehari Pak? Pagi dengan? Enggak. 1-2 hari mandi 1 kali. Oh, 1 kali per 2 hari. Nah, per 2 hari. Oh, ini apa nih kira-kira nih Pak? Nah, ini rumputnya dicacah. Kalau dikasih langsung kan terlalu susah dia banyak. Oh, berarti ada pengolahannya juga iya. Pak ya? Iya. Kalau udah halus kayak ini kan gampang dia benar. makannya lagi gitu. Ada yang ditanam, ada yang diliarkan. Ada liar juga Pak. Kalau ditanam kan lahan kita belum memadai gitu. Iya. Berarti Tapi ini kalau lahan kita udah memadai, mungkin bisa lah kita tanam benar, semua benar. gitu ya. Ini antaran kita baru di sini. berarti ini cari di sekitar sini Pak ya? Iya. Nah, ini yang dipelihara rumputnya nih. Berarti rumput yang diambil itu memang rumput yang masih muda-muda Pak ya? Iya, yang muda. Nggak bisa sembarang rumput. Iya. Nah, dipilih itu. Dan jenis rumputnya rumput apa Pak? Ada belanjono, ada rumput gajah. Kalau ini jenis rumput apa Pak? Ini belanjono nih. Lonjono. Kalau Ya. rumput gajah beda lagi Pak ya? Ah, empuk gajah ini dia. Yang mana Pak? Nih. Oh, ini rumput gajah Pak ya? Ini empuk gajah. Yang tinggi-tinggi nih Pak ya? Ya, tuh yang baru ditanam tuh kan, nah, tuh rumput gajah. Kalau nanamnya seperti apa Pak? Apakah dilempar aja Oh, atau enggak, ditanam Pak? apa kan tuh, kayak nanam ubi lah. Kayak nanam ubi, berarti stek Pak ya? Ya. Berarti ada pemupukannya juga Pak Oh ya? iya. Oh, jadi ada Ini pemupukannya kan juga. kotoran sapi ini dikasih sama rumput Oh, tuh. berarti kotoran sapi Nah, untuk pupuk Pupuk. daripada rumput Nah, tadi Pak ya? itu. Oh, iya. Kita keliling lagi Pak. nah, Ya, sapi Pak. Karena kalau ini untuk mandinya Pak ya? iya. Mandikannya di sini. Mandi kan pakai mesin yang tadi itu. Ya. Oh ya. Jadi kan seperti ini pengolahan makanannya Ya. dihaluskan. Dihaluskan supaya gampang dia makannya kan. Berarti kalau langsung kasih bisa juga Pak ya? Bisa, tapi Pak. kan agak apalah dia makan kan. Banyak terbuang Pak ya? Banyak terbuang. Kalau luasnya kira-kira nih berapa nih Pak? Luas daripada kandang sapi kita? Kalau kandang sapi ini 15 kali 15 nih. Oh ini kandangnya? Ya. Kalau tanahnya sekitar? Tanahnya Ada sekitar- 1 hektar? Oh enggak, paling 1/4 hektar lah. Ya kita lanjut lagi Pak. Ya. Nah ini jenis sapi Bali nih. Tunggu. Gimana Pak? Ini jenisnya sapi Bali. Sapi Bali? Ya. Jadi ini jenis sapi Bali pemirsa. Jadi perbedaannya apa nih Pak? Oh. Yang Bali, yang limunsin tadi perbedaannya apa nih Pak? Nah ini kalau sapi Bali ininya kan enggak terlalu panjang nih. Apanya Pak? Gelambirnya. Oh lambirnya nih. Oh ya Ah. ada perbedaannya. Punuknya nggak ada Iya. kalau sapi Bali. Ya, gitu. Nah ini kalau limusin Kalau ini Pak ini metal nih. metal. Ya. Oh, nah ini yang metal. Nah, Ini agak gemuk Pak ya? ya nggak besar. Ini mau besar nih. Oh iya. Ini antara dia kecil kan. Berarti ini kira-kira berat besarnya sampai 1 ton nggak Pak? Oh bisa. Bisa Pak ya? Nah, Pak. Jadi Pak, setelah ini kita ingin bertanya-tanya, bincang-bincang sekitar pemeliharaannya. Ya. Dengan Pak Rahmat tadi katanya udah datang Pak ya? Ya. Ya. Jadi pemirsa, sebelum kita bertanya-tanya, bincang-bincang dengan Pak Rahmat, kita saksikan dulu yang mau lewat ini. Ya Pak. Nah inilah Pak dokternya. Oh ya, Assalamualaikum Pak. Perkenalkan Ardi dari Tani Keren Riau TV Pak. Oh ya. Tadi udah bincang-bincang sama Pak Herman, juga sudah diajak keliling-keliling. Tapi ada pertanyaan-pertanyaan yang belum kata Bapak nih. Ada nih Pak Rahmat yang lebih ahli Ya. terkait pemeliharaannya. Nah, di sini juga tentunya kalau udah berjumpa sama Pak Rahmat, kita tentu bincang-bincang tentang pemeliharaannya Pak ya. Siap. Nah. Tadi kata Pak Herman, ada kita diberikan makanan apa nih? Makanan sapi ini berupa rumput-rumput. Ya. Apakah hanya rumput-rumput atau ada yang lainnya Pak untuk memberikan makanan kepada sapinya Pak? Ya, sebenarnya selain rumput kita juga memberi pakan tambahan untuk memenuhi kebutuhan energinya. Misalnya apa Pak? Seperti bungkil sawit. Bungkil itu apa nih Pak?
Jadi Apakah bijinya atau gimana? di dalam proses sawit itu kan ada kayak ampasnya yang diambil minyaknya. Ampasnya ya Pak? Ya, nah ampasnya itu kita olah lagi untuk menjadi pakan sapi. Apakah ada campurannya Pak? Ada Apa beberapa itu, Pak? mineral, vitamin dan suplemen Oh, ada untuk vitaminnya ketahanan. juga Pak ya? Ya. Vitaminnya apa jenisnya itu Pak? Misalkan ada zat asamnya lebih tinggi nih untuk makan ini. Ya. Apakah ada vitaminnya Pak ya? Ada vitamin karena sapi ini membutuhkan pH yang normal. Benar. Jadi kita tambahkan asupan supaya pH perutnya itu tetap normal. Kalau untuk memberi makan sapi ini Pak, berapa kali sehari itu Pak? Porsinya berapa gitu Pak? Nah, kalau sapi ini dia hewan ruminansia ya yang memamah biak. Jadi sebenarnya jumlah pakan itu bisa kita akali 1 kali atau 2 kali, maksimal 3 kali itu nggak apa-apa. Tapi Karena malam- dia yang paling penting itu memamah biaknya. Kalau apa Pak? Tadi kan sapi ini pasti ada jenis penyakit-penyakitnya. Ya. Apa saja penyakit yang ada di sapi ini dan bagaimana cara Bapak untuk memeliharanya? Apakah perlu bawa ke dokter hewan atau bagaimana gitu? Ya, jadi gini, alhamdulillah saya sendiri dokter hewan penanggung jawabnya iya. di sini. Berarti langsung, Pak, ya? Iya, jadi langsung kita tanganin. Nah, untuk penyakit-penyakit yang berbahaya itu alhamdulillah kita belum mendapatkan di sini. Seperti kayak penyakit mulut dan kuku, Oh, jembrana, itu kan penyakit umum yang sangat Benar. berbahaya. Nah, alhamdulillah kita tidak ada Belum di Pak sini. ya? Saya tadi mendengar juga nih sapinya kan berasal dari luar kota. Ya, betul. Tadi dari Medan Pak ya? Iya, dari dari Medan. Medan, dari Medan. Apakah sesampai berada di peternak ini langsung diberikan bahan vitamin dan vaksin atau bagaimana nih Pak? Ya, jadi sapi masuk itu langsung kita treatment. Ya. Jadi kita berikan obat cacing, daya tahan tubuh, nah sehingga penyakit-penyakit yang ada di tempat awal itu tidak menyebar di sini. Oh gitu Nah. Pak. Berarti proses penggemukan ini Pak, karena kan mungkin sobat tani di rumah ada juga yang pengen punya ternak sapi. Ya. Nah, proses penggemukannya kira-kira itu seperti apa Pak? Tentu ada cara-cara atau tips dari Bapak. Ya, jadi gini, normalnya sapi ini makannya rumput. Benar. Cuman di dalam rumput ini kandungan kebutuhan sapi itu sangat kurang. Iya. Jadi perlu adanya tambahan makanan untuk menunjang kenaikan bobot tubuhnya. Benar. Nah, apalagi kita berada di Riau ini, rata-rata pH-nya itu bersifat asam. Asam benar. Nah, jadinya rumput di Riau ini sangat tidak cocok dengan perut sapi. Makanya rumput yang kita gunakan itu harus kita tambahkan pakan tambahan supaya dia bisa menetralisir pH rumput yang ada di Riau tadi. Oh, Nah, kalau tadi kan kita sudah bahas mengenai makannya. Tadi kata Bapak ini juga dimandikan. Mandikan sapi ini apakah sama seperti kita manusia yang 3 kali sehari atau ada waktu-waktu tertentunya Pak? sebenarnya mandikan sapi ini butuhnya di siang hari. Siang hari karena Ya, panas ya Pak ya? karena panas. Jadi normalnya sapi ini sebenarnya dia paling optimum itu di 26 atau 28 derajat. Oh. Nah, di Pekanbaru ini suhu tinggi, Benar. 32 kadang Ya. sampai 35. Jadi wajib kita siram setiap hari. Setiap hari, Pak, Ya. Kalau untuk membersihkan kandangnya Pak, apakah setiap hari atau ada ketika kotorannya numpuk aja Pak? Kalau bagusnya setiap hari. Setiap hari, Pak, ya? Ya, karena Menjaga, ya? itu kan bisa memancing lalat juga. Nah, kebersihan juga mereka sangat peduli kebersihan sebenarnya. Benar. Sama seperti kita Pak ya? Sama seperti kita. Biasanya kalau sapi stres itu apa memang benar nggak mau makan minum Pak ya? Kalau stres ya, Benar, Pak, ya? nah, mereka itu sibuk dia. Nah, tidak terlalu responsif sama hal-hal yang baru gitu. Iya. Nah, jadi dia nggak nyaman berada di kandang. Makanya kita buat dia tenang dulu, baru kita berikan pakan dan minum. Ini Pak, ini juga pertanyaan yang ibaratnya ini mungkin sobat tani di rumah juga seperti itu. Ya. Biasanya kan kita membeli sapi ini, ada yang kalau saya lihat tadi semuanya hampir jinak semua Pak. Ya, Kadang-kadang ada sapi itu yang tiba-tiba kita beli ngamuk. Ya. Nah, itu penyebabnya apa tuh Pak? Dan apa pula cara untuk mengatasinya Pak? jadi gini, itulah kodratnya sapi. Jadi semakin dia nggak sehat, Benar? dia semakin liar. Hmm. Nah, jadi dari liarnya itu kita bisa lihat dia sehat atau enggak. Iya. Makanya untuk teman-teman yang memelihara sapi, dari jinak dan liarnya itu kita bisa memprediksi dia itu semakin sehat atau semakin sakit. Nah, kalau dia sakit ya segeralah hubungi pihak-pihak berwajib gitu kan, berwenang untuk diobati.
Nah ini Pak, kira-kira nih butuh berapa biaya nih Pak untuk misalnya kita membuat ternak sapi ini untuk awal-awalnya Pak? Kira-kira Ya. butuh untuk biaya berapa Pak? Jadi kalau biaya itu kembali Tinggi, Pak, tadi ya? ke jenis tadi. Benar. Nah, jadi ada sapi PO, ada sapi limosin, ada Ya. simental. Nah, kalau untuk sapi limosin dan simental itu biayanya agak tinggi. Agak tinggi Pak. Iya, karena Modalnya bibitnya tinggi, aja Pak. di atas 15 jutaan. Nah, kalau untuk sapi PO itu mungkin modalnya agak lebih rendah karena di 11 jutaan. Dan dia ada prinsip di dalam pelihara sapi ini ada minimum pemeliharaan. Nah, kalau kita pelihara cuma 5, 10 itu kalau misalnya ada investor itu ya hasilnya nggak seberapa. Jadi kalau misalnya kerjasama atau bagi hasil itu minimal pemeliharaan itu di atas 30 ekor. Baru sama-sama dapat antara pengelola dan investor. Boleh dibocorkan sedikit Pak, Ya. kira-kira biaya dari perawatan sapi ini Pak per bulannya berapa? Oh, kalau per harinya, Per harinya, itu Pak, ya? kita buat di rank antara 15.000 sampai 25.000 per hari. Iya. Dengan kenaikan rata-rata di atas 1 kilo. Itu untuk pakannya Pak ya? Ya, itu untuk pakan dan operasional semuanya. Tentunya pemirsa di rumah juga penasaran. Nah, kita boleh melihat lagi Pak ya sapinya? Oh, Pak? boleh, boleh. Kalau di sini aja mungkin pemirsa jadi apa bosan kan kita Iya. lihat, ya? Kalau satu ekor sapi ini kira-kira Pak butuh biaya berapa Pak untuk perawatannya? Biaya perawatannya itu itulah saya bilang tadi di kisaran 15 sampai 25.000. Jadi untuk setahun Satu ekor Pak? Iya, satu ekor. ekor. Untuk setahun pemeliharaan itu dibutuhkan biaya sekitar 3,5 sampai 5 juta. Wah besar juga Pak ya? Iya, besar. Jadi selain kita beternak sapi ini kita harus tahu juga biaya keluarnya Pak ya? Iya, Tentu, betul. Pak, ya? Karena kan kita nggak selalu berpikir dia akan sehat terus. Iya, berarti itu udah termasuk vaksinnya Pak? Iya, termasuk biaya pengobatannya. Pengobataannya, Pak, ya? Nah, jadi karena semua sapi yang kita dapatkan ini belum tentu sehat. Iya. Nah, jadi dia butuh treatment untuk supaya dia sehat. Makanya biayanya itu bervariasi. Di antara 15 sampai 25.000. Kalau menentukan sapi itu sehat dan sapi itu sakit seperti apa kira-kira Pak? Sebenarnya simpel aja. Kita bisa lihat dari matanya, Ya. cermin hidung, nah terus warna putih bola matanya, Ya. terus kulitnya juga, cara berdirinya. Nah, kita bisa lihat dari situ. Berarti kalau sapi sakit matanya seperti apa Pak? Matanya biasanya masuk ke dalam. Oh, Ah. berarti kalau sapinya sakit bola matanya masuk ke dalam Pak Ya, ya? cekung, matanya cekung. cekung. Ya, terbenam dia. Itu mempengaruhi juga enggak dengan makannya Pak? Sangat mempengaruhi. Kurang makannya Pak ya? Iya. Ini kira-kira nih kalau di sini saja udah berapa ekor kira-kira nih Pak? Sapinya? Ini kisaran 50-an ekor. 50 ekor. Iya. Tapi katanya di tempat lain ada juga Pak ya? Ada. Berarti ini kalau untuk pasokan-pasokan lain terpenuhi nggak Pak ya? Insya Allah mungkin malahan kurang. Kurang, Pak, ya? Ya, kurang. Baiklah Pak, setelah ini kita ingin bercita-cita juga dengan Bapak tentang kemana sapi ini kita jual, baik itu kotorannya juga atau yang lain-lainnya. Tapi kita saksikan dulu Pak yang mau lewat itu. Setelah bincang-bincang dengan pengelola kandang sapi, kita diajak pula berkeliling sambil melihat jenis-jenis sapi yang ada di kandang. Ternyata sapi-sapi ini harus dijaga juga kebersihannya Sobat Tani. Selain kebersihan kandang, sapi-sapi ini juga harus dimandikan. Baik Sobat Tani, dan saat ini Bang Hardi sudah berkumpul bersama pengelola dan juga pemilik daripada peternakan sapi. Apa namanya Pak? Peternakan sapinya Pak? Peternakan sapi rimba panjang ya Pak ya? Nah, jadi sebelumnya tentu Sobat Tani di rumah yang ingin mencari sapi tentu pengen tahu dulu alamatnya di mana Pak. Alamatnya di mana nih Pak kira-kira? Yang lebih spesifik lah. Rimbo Panjang, Rimba panjang. Simpang Jalan Grand, Perumahan Grand. Simpang Perumahan Grand. Jalan Ya? Grand. Kalau untuk pemirsa di rumah yang ingin order sapi,
Jadi ini kita oper kemana? Apakah ke rumah potong hewan atau untuk kurban Pak penyediaannya? Spesifiknya ke kurban ya Bang? Ke kurban Pak ya. Berarti kalau ke rumah potong belum Pak ya? Belum. Jadi untuk yang ingin order itu bisa hubungi ke siapa Pak? Oh, langsung ke Bapak. Boleh dijelaskan Pak sedikit nomor kontaknya Pak? 0813 Ya. 7415 0608. 0608 dengan Bapak Herman Pak ya? Ya. Ya. Kalau untuk ketersediaannya Pak, apakah memang bisa mencukupi misalnya ada kurban sampai 50 atau sekian Pak? Bisa nggak kira-kira mencukupinya itu Pak? Alhamdulillah bisa. Bisa Pak ya. Dan tentunya bagi pemirsa yang bingung, tentu adalah harga-harga khususnya, baik itu harga dari sini atau ada harga khusus untuk panitia. Bisa dijelaskan sedikit Pak, bocorkan sedikit untuk harga daripada hewan ternak kita nih. Kalau untuk harga itu kita spesifik kepada permintaan dari masjid sendiri. Iya. Jadi sebenarnya dari masjid itu sudah menetapkan iuran per orang. Jadi ada iuran satu orangnya 2.700.000, Iya. 2.800.000. Nah itu nanti kita sesuaikan dengan jumlah daging yang kita berikan. Contohnya iuran 27 misalnya ya kan, itu jatuh di harga 18.900.000. Nah itu nanti kita berikan daging seperti daging 85 kg. Nah ada lagi nanti yang minta iuran 3 juta. Benar. Nah jumlah total uangnya kan 21 juta. Jadi Ya. bisa kita berikan daging di atas 100 up. Nah jadi semakin besar iurannya, semakin besar juga sapi yang kita berikan. Cuman ada juga nego-nego antara masjid dan panitia dan pemilik. Ya kami cuman mampunya segini Pak, bisa nggak kami dapat sapi yang besar? Nah kadang kita bisa juga nego di situ. Biasanya kalau untuk jenis sapi yang sering yang laris lah Pak, itu jenis sapi mana Pak? Jadi ada banyak kriteria, dia ada yang sangat suka dengan sapi Bali. Sapi Bali yang tadi, Pak. Ada yang suka dengan sapi Bali, tapi ada juga yang suka dengan sapi PO. Nah, jadi Itu kenapa nih Pak? beda-beda. Ada yang suka sama sapi Bali dengan PO? Apa maksudnya alasannya? Nah, kalau sapi Bali itu kadang mereka berpikirnya kan dagingnya banyak Oh, karena iya. tulangnya kecil. Benar. Nah, sebenarnya kalau dari kita tenaga kesehatan ini sebenarnya daging itu sama aja. Iya. Tergantung besar sapinya. Nah, Nah, cuman kan sekarang mereka lagi fanatik nih, saya maunya sapi Bali. Nah, gitu. Jadi mereka seperti itu. itu sapi Bali ini mungkin kategorinya lebih besar mungkin Pak ya? Sama aja. Sama aja. Malahan mungkin lebih besar sapi-sapi kelas seperti limosin dan simental. Itu bobotnya bisa 500 up lebih. Sampai segitu, Pak. Ya. Jadi pemirsa, bagi siapapun yang ingin mencari sapi baik itu untuk kurban atau untuk acara-acara syukuran, boleh datang di sini. Alamatnya di Jalan Raya Pekanbaru Bangkinang Pak ya. Tepatnya di Desa Rimbo Panjang. Kira-kira masuk ke dalam adalah sekitar 500 meter Pak ya. Di perumahan Green Pak ya. Ya. Dan di sini kita bisa melihat tadi, kita sudah diajak keliling-keliling sama Pak Herman. Baik itu kita sudah mandikan sapi juga tadi Pak. Ya. Mandikan sapi, ngasih makan sapi, dan kita juga melihat tadi seperti apa pengolahan daripada rumput yang seharusnya rumput ini kalau misalnya kita kasih aja bisa banyak yang terbuang Pak ya. Ya. Dan ternyata ada pengolahan rumput yang dipotong-potong agar sapi itu bisa makan semuanya. Ya, betul. Ternyata cukup seru episode kali ini. Episode bersama kawan-kawan dari peternak sapi yang berada di Rimbo Panjang. Jadi pemirsa, tetap saksikan program kesayangan kita, Tani Keren, Bertani itu keren.